Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di podcast Waras, wawancara ringan ala Sagaju. Yaitu sebuah ruang ngobrol santai yang penuh dengan kenangan, tawa, canda, rasa hangat, dan sebuah kebersamaan yang tak akan lekang oleh waktu. Nah, saat ini sudah hadir di antara kita yaitu ada Bapak Edi Agus Satria yang biasa kita sebut Mas Edi. Halo Mas Edi. Halo. Dan satu lagi di sini ada Ibu Mela Lis Permata yang biasa kita sebut Mbak Mela. Halo Mbak Mela. Hai. Nah, kemudian hari ini para narasumber kita akan berbagi kisah, berbagi kesan, mungkin juga rasa haru dan momen di perpisahan yang penuh dengan makna di 80. Apa saja yang paling berkesan di angkatan 84? Ya, makasih Mbak Salma. Juga terima kasih pada alumni semua. Perkenalkan saya Mela. Kenapa saya ajak Bapak Edi ini tentunya ada story-nya. Jadi waktu itu kita kan angkatan pertama, berarti baru pertama pula untuk ngadain perpisahan. Nah, kayaknya yang keinget perpisahan itu yang heboh itu tampilan dari Mas Edi. Wow, Ya, keren. keren. The best deh dulu. Dulu murid kesayangannya Ibu Lucy. Masih ingat nggak pada Ibu Lucy? Iya. Ya, Ibu Lucy guru bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya teringat, udah deh untuk 84 kayaknya di samping anaknya yang badung-badung, yang positifnya adalah di akhir perpisahan kesan terindahnya ada tampilan performance dari kelas 3A dulu ya. Ya. Wali kelasnya siapa dulu? Siapa ya? Pak Rahmat. ya, Masih ingat tuh Rahmat, Pak Rahmat. Ya. Kita masih kenal ya dengan Pak Rahmat ya. Ya, jadi untuk lebih detailnya monggo di Pak Mas Edi lanjut. Oke, penjelasan Mas Edi detailnya. gimana nih? Sebagai Coba. pelaku, sebagai Ya, pelaku. diceritakan sedikit nih tentang penampilan flash dance tersebut dan juga mungkin sosok penariknya ya yang hingga sekarang masih dikenal. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya juga agak surprise juga waktu itu kenapa penampilan Presiden kok malah jadi mendapat sambutan yang meriah ya. Saya juga sebagai pelaku juga ya karena kita cuma merasa menari dengan baik, dengan hati yang gembira, sehingga menjadi suatu karya yang membuat teman-teman yang menonton semuanya merasa terhibur ya. Sebenarnya dari kenapa tarian itu yang saya tampilkan di situ. Kenapa nggak menampilkan musik-musik lokal atau musik-musik nasional. Nah, waktu itu memang di era dulu itu yang lagi booming itu kan lagu-lagunya Faris RM, lagu-lagunya Chrisye, lagu-lagunya hasil karya Guru Soekarno Putra. Nah, tapi saya malah kok kenapa lagu barat Flashdance yang waktu itu memang filmnya juga lagi booming tuh Flashdance itu. Karena saya pikir kenapa nggak lagu Flashdance aja yang dulu yang artisnya Irena Cara tuh yang tariannya yang yang heboh dan menjadi inspirasi waktu itu kaum muda ya. Nah, dari situ saya coba bikin koreografer juga dibantu sama teman-teman, dan saya waktu itu juga karena usulan dari wali kelas, masing-masing kelas bisa berperan serta memberikan penampilan ya untuk perpisahan. Akhirnya di kelas kita ya kita bikinlah tarian Presiden itu
ya saya coba untuk membuat satu koreografi yang mudah-mudahan bisa bisa lain dari yang lainnya. Nah, alhamdulillah ketika waktu kita audisi, ya dulu pakai audisi tuh kalau kita mau mau mengisi acara. Jadi masing-masing kelas itu ditampilin. Jadi bukannya gladi ya, jadi audisi dulu tuh. Udah selesai audisi, ya udah dari situ ketika udah ditunjuk, oh ya boleh nih untuk tampil, baru kita latihan secara intensif, bikin formasi dan bikin gerakan seperti apa. Ya alhamdulillahnya waktu itu saya juga agak ada tantangan karena ini lagunya Flashdance, otomatis bajunya mesti agak sophisticated gitu loh, baju-baju yang kira-kira yang meriah atau bukan yang bernuansa nasional, mesti jadi Lebih berbeda lebih ya. berbeda. Saya juga sampai pusing, aduh pakai apa ya bajunya gitu, karena kan nggak mungkin tarian itu lagunya barat terus pakai baju Bali atau baju Jawa atau baju Sunda, kayaknya nggak nyambung. Akhirnya beberapa teman ada nih sewaan yang kayak begini, akhirnya disewa dan emang itu pas dengan nuansa tariannya, dengan perpaduan warna merah dan warna gold waktu itu baju yang kita pakai. Nah dari situ ya kita bikin ditambah lagi dengan formasi gerakan juga yang membuat tarian itu menurut saya ya lebih lebih dinamis, jadi tidak monoton. Nah ya itulah yang yang mungkin bagi teman-teman yang lainnya waktu menyaksikan menjadi kesan tersendiri ya. Termasuk saya. Oh gitu ya, terima kasih. Ya karena saya sendiri sebagai penari nggak terlalu biasa aja karena kan kita ya memang menari dengan dengan riang gembira, dengan iringan musik yang yang beda gitu aja. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya, idenya Mas Edi sekaligus koreografernya saat itu di angkatan 84 menciptakan sebuah gerakan tarian. Kemudian siapa tuh yang menarikan dari kelas? Masih ingat nama-namanya Mas? Ya sebenarnya itu teman satu kelas semua. Ya. Kebetulan laki-laki cuma saya sendiri. Wow. Sebagai laki-laki sebagai koreografer ya. Jadi yang lainnya itu perempuan. Ada Nuni, ada almarhumah Tami, terus ada Wiwit, terus ada Irianti, ada Sukeni. Ya kita berenam semuanya. Ya jadi kita buat suatu tarian yang agak beda lah. Jadi kehebohannya di situ tuh, penonton reaksinya bagaimana nih teman-teman? Ya nggak tahu deh, karena saya menari saya nggak tahu, karena terus terang karena panggung itu kan pakai lampu ya, jadi kita tuh melihat ke bawah tuh malah tidak terlalu konsen gitu. Mungkin kalau yang teman-teman yang di bawah yang mungkin yang bisa merasakan euforianya. Kalau kita yang menari ya udah menari aja ya, happy aja. Cuma by the way, masih ingat kan lokasi tampilnya di mana gitu? Masih. Di mana tuh tampilnya? Waktu itu di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Ya di dekat daerah Pelumpang situ sih, Tanjung Priok situ, sebelum Tanjung Priok sih sebenarnya. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Mela nih, perannya kelas 3A yang saat itu wali kelasnya Pak Rahmat ya. Nah itu berapa besar sih pengaruhnya itu untuk kesuksesan acara di saat itu? Ya karena dari hasil audisinya yang terpilih adalah kelasnya Mas Edi yang 3A dan wali kelasnya Pak Rahmat. Tentunya beliau juga mensupport banget gitu ya untuk performnya kelas 3A ini. Di 3A itu juga ada nyumbang beberapa tarian ya. Cuman ketika ditanya ke Mas Edi, emangnya tariannya apa lagi sih? Ada Sakura yang pakai kipas-kipas. Oh itu malah nggak teringat sama sekali. Dari tahun 84 ya, untuk mengingat lagi nggak ada yang teringat ya. Luar biasa, keren ya, Masya Allah.
Ada yang tahu nggak lagu Flashdance? Nah, coba nih apa? Mungkin kita belum terbiasa ya. Iya, nanti apa namanya Kita cari nih. kita dicari. Oke, siap. Kita cari ya nanti ya Flashdance itu lagunya seperti apa Sama agar kamu. sahabat-sahabat Saguji juga tahu Iya, kehebohan kehebohan. waktu itu ya. Kehebohan perpisahan di tahun 84. Oke, baiklah. Kemudian bagaimana sih suasana acara perpisahan sekolah pada tahun 84 dibandingkan dengan saat ini? Menurut Mbak Mela atau Mas Edi gimana? Oke, kalau saya sih melihat waktu dulu heboh banget ya, karena kan memang itu kan yang diundang bukan hanya satu angkatan aja, tapi adik-adik kelas kita juga ada ikut mengisi acara itu. Iya, Jadi betul. yang kelas 2, yang kelas 1 juga ada mengisi acara. Jadi benar-benar GOR gelanggang olahraga itu meriah banget ya waktu itu. Kalau perasaan saya ya, karena saya ngelihat banyak yang terlibat gitu. Jadi walaupun ya perpisahannya yang kelas 3, tapi kelas 2 dan kelas 1 waktu itu dilibatkan untuk tampil dan juga untuk hadir juga. Jadi segor itu kayaknya penuh ya waktu itu ya. Jadi ya meriah. Nah, tapi kalau yang sekarang ini saya nggak tahu apakah untuk perpisahan juga mengundang adik-adik kelas atau hanya memang satu angkatan. Nah, itu saya belum nggak punya pembanding lah. Dari sekian banyak kenangan di Sagaju, selain Flashdance, apalagi nih? Merah aja. Oke. Kalau dulu kan di 137 ini kami adalah angkatan pertama, jadi tidak punya kakak kelas. Jadi semuanya kita harus dari kita sendiri, nggak ada yang dicontek karena kita nggak punya role model kakak kelas. Nah, di zaman kami angkatan 84 kita punya juara murid teladan ya dulu ya, namanya Mbak Desi Ruliwardani. Dia dulu di kelas 3 itu murid teladan se-DKI. Jadi walaupun kita nggak punya kakak kelas, masih kelas, boleh dikata percobaan lah ke angkatan kami ini. Kita punya Mbak Desi Ruliwardani yang pintar, bisa tampil di kejuaraan murid teladan se-DKI. Itu aja sih yang paling berkesan. Nah, setelah 41 tahun berlalu nih, bagaimana sih cara angkatan 84 itu mempertahankan rasa solidnya atau kebersamaannya nih? Mungkin Mas Edi bisa memberikan sedikit ungkapannya. Ya, memang menjaga kebersamaan, kesolidan itu butuh pengorbanan dan butuh upaya. Mengapa? Karena kita harus mengumpulkan teman-teman yang sudah terpisah, entah ada di mana, dan itu memang bukan hanya dari satu orang atau dua orang. Jadi memang kita ada rasa yang sama untuk menjalin silaturahmi agar berkelanjutan. Nah, memang waktu kita udah berapa kali mengadakan reuni ya, yang pertama setelah kita lulus itu yang di RCC atau berapa tuh Mel? RCC tahun 92. Tahun 92. Nah, itu nggak pernah lagi bikin reuni. Sampai akhirnya waktu itu kita buat di Cafe Flora ya. Di Pancoran. Pancoran. Itu tahun 2000 berapa tuh? Itu jadi 92 ke 2006 apa 2010 ya? Iya, sekitar itulah. 2010. Itu baru ada reuni lagi. Nah, tapi alhamdulillahnya setelah 2010 karena kita udah mulai kekumpul, mulailah Mela punya program mengumpulkan yang tercecer waktu itu. Jadi ada beberapa teman-teman yang dengan sukarela mencari keberadaan teman-teman yang lain. Akhirnya dari tahun ke tahun, alhamdulillah setiap kita ngadakan reuni atau pertemuan halal bihalal atau buka puasa bersama, ada aja anggota yang baru muncul. Jadi memang mengumpulkan teman-teman itu suatu upaya dari masing-masing personel dan peduli untuk itu. Karena kalau tidak ada
kepedulian, tidak ada yang jalan. yang jalan, ya sama aja. Walaupun hanya orang, gue cuma bisa ngasih duitnya, tapi nggak ada orang yang mau menjalankan, tetap aja itu tidak akan Ya. efektif dan tidak akan sukses gitu. Tapi alhamdulillah ya ada yang mau berkorban dana, ada yang mau berkorban tenaga, akhirnya itu bisa lambat laun bisa terkumpul sampai dengan sekarang. Ya. Itu juga Mela juga tuh. Ya, nggak cuma Mela aja loh. Iya. Terima kasih juga buat zaman dulu ada Wiwit, Uki, almarhum Yuyut, Ebin. Pokoknya yang mana kita bisa dapat kumpul satu, ibaratnya zaman sekarang tuh member get member. Ya. Lo harus cari tambah 5 orang, dari 5 orang lagi harus nyari lagi. Sehingga kita bisa terkumpul. Dulu slogannya menyatukan yang berserakan. Akhirnya dengan adanya teknologi udah mulai ada ini dulu BBM jadi bisa satu-satu kekumpul, terus WA grup dulu SMS dulu. Iya, dari zaman SMS, BBM, WA. Nah, mulai WA ini mulailah terbentuk WA grup yang kadang-kadang Slack itu biasa ada ya. Soalnya banyak kepala, banyak mulut yang didengar juga banyak, tapi kita tetap harus solid di 84. Jadi kita tetap selalu ada halal bihalal, alhamdulillah selalu ada. Sebelum halal bihalal dan reuni ini kita mulai gabung menyatukannya dulu di pengajian. Ya, Pengajian di angkatan 84. Pelakunya datang satu lagi. 84 terus akhirnya dilanjut ke Ikhlas. Karena kalau dengan 84 aja kurang rame. Malu sama Pak Ustadznya. Teman-teman datang dong pengajian biar rame. Itu pelakunya datang lagi tuh satu tuh pelakunya. Ternyata ini Ini ada ada pelakunya nih, datang satu lagi. pelaku sejarah di Penarinya nih, penari dia dulu. Penari flash Ini penarinya dance-nya nih. Oh, boleh tahu siapa Mbak? Siapa? Oh, Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Jadi Wiwit ini dulu masih sekolah itu penari tradisional. Lihat dong badannya lentur gitu. Nah, gitu. Jadi Wiwit ayo cerita gimana dulu penari. Mbak Wiwit, jadi kita sudah berbicara tentang hebohnya di 84 tentang tarian flash dance. Nah, ini kalau boleh menceritakan sedikit tuh hebohnya di mana nih? Mungkin Mbak Wiwit bisa menjawab. Yang telat tuh belakangnya harus hebohnya ya promotornya sih Edi. suka joget-joget tuh di kelas gitu kan. Nah, pas kebenaran tuh kita tim kocaknya lah di kelas gitu kan, ngeliat Edi nari-nari, Edi ayo kita nari kata gitu. Ya udah kita ikut-ikutan, kok enak juga ya kata gitu. Akhirnya berlanjut terus pas perpisahan ya. Ya, perpisahan terus Edi punya usul gimana kalau kita bikin yuk nari bentuk gitu kan. Nah orang-orangnya ya seadanya di kelompok kita yang di kelas yang nggak tahu malu. yang 3A tuh 3A yang mau aja yang dicari sama Edi yang ada basicnya, mungkin basic penari gitu kan, Yang punya bakat terpendam ya, tampil di situ. ya yang nggak ada bakat pun ya kita tarik Iya. Harus mau. Harus mau ya. karena ceweknya tuh cuman kita yang paling tengil-tengil ya, tentil-tentil genit-genit ya, itulah yang dipanggil, itu yang diginiin. Yang pinter-pinter nggak ya? Kutu buku duduk doang. Nah, itu juga yang lucunya. Justru kenapa promotornya laki-laki kan? Biasanya kayak yang namanya identik dengan nari itu kan perempuan. Betul. Ya itulah saya terus terang saya hobi nari. Sampai sekarang pun saya masih menari. Jadi ya karena udah hobi, akrab nggak kita salurkan seperti itu. Nah, baiklah, kalau bisa dirangkum dari pengalaman 84, apa sih arti solid bagi Mbak Mela maupun Mas Edi dan Mbak Wiwit? Yang duluan. Arti solidnya nih bagi angkatan 84 nih menurut
paling terakhir paling nggak enak ya dulu. Yang paling berkesan itu ya selain kompak ya orang-orangnya enak, terus prestasinya bagus, terus tidak pandang bulu teman tuh, tidak saling mengkotak-kotakan. Ya, luar biasa Gitu, ya luar kebersamaannya ya. kebersamaannya, karena itu kita masih dari SD langsung ke ini masih ngeliung semua tuh di situ gitu kan. Nah disitulah kita tingkat kebersamaannya tuh ada. Jadi ya mungkin sebagian yang pendiam gitu kan, yang rame gitu kan. Ya kalau saya sih sama Mela sama Edi membaur dari kelas, tiap kelas saya Mela tuh saya masukin tiap kelas, makanya apa Itu solidnya di situ ya. Ya, jadi ibarat kata itu Wiwit itu juga termasuk bank datanya. Kalau si kenal sini nggak anak kelas berapa ya? Nah, gitu. Karena kami berdua bagian keliling kelas-kelas kalau ada duka cita. Nah, kan minta sumbangan-sumbangan ke kelas-kelas gitu. Jadi begitulah. Saya nggak pernah sekolahnya kelasnya di bawah, tapi saya kenal sama anak bawah gitu. Jadi agak-agak go public lah. Iya. Ya dia juga alhamdulillahnya memang waktu angkatan kita rata-rata teman-teman tuh tinggalnya ya di kompleks seknek Iya. situ. Jadi dekat Iya, ya. jadi anak-anak komplek, jadi semuanya, jadi si ini rumahnya di sini, gang sini, jadi masih gampang dilacak. Walaupun ada yang sudah terpisah, tapi bisa dicari sama ya yang wilayah Taman Solo sini. Jadi gampang untuk dikumpulkan. Jadi nggak sampai terpecah-pecah jauh-jauh. Mungkin kalau anak sekarang kan masih banyak tantangan karena kan rayonisasi atau itu yang membuat mereka banyak yang terpencar dari daerah-daerah yang jauh-jauh. Kalau dulu kita ya anak komplek Seknek sama anak Taman Solo banyak anak Cempaka Putih, Jatop, iya. Jadi alhamdulillah ya bisa masih Selalu kompak iya, ya. bisa. Jadi Ya. kalau kita nggak dapat anaknya, kita searchingnya nyarinya ibunya, Iya. rumah orang tuanya kita Karena lingkungannya tidak terlalu jauh ya. Iya. Gitu ya. Ya mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak Mela dan kawan-kawan, pesan buat alumni yang lain nih tentang pentingnya silaturahmi sesama alumni di SMP 137. Bagaimana nih pesannya untuk teman-teman alumni yang lain? Pesannya dari saya dulu ya. Yang pertama adalah kepedulian, rasa kebersamaan, terus juga tidak terlalu pilih-pilih teman. Kalau ada undangan di sekolahan atau di angkatan gitu, jangan sampai aku males datang soalnya si A nggak datang, soalnya si Edi nggak ada. Nah itu kendala-kendala seperti biasa mungkin di angkatan-angkatan lain juga gitu, masih bergantung sama teman tertentu untuk hadir ke acara, padahal di acara pertemuan itu kita semua berteman gitu aja. Jadi harus lebih peduli, rasa sosial tidak boleh hilang dari untuk kepedulian untuk tetap menjaga silaturahmi di angkatan maupun di lintas angkatan juga. Mungkin Mas Agus atau Mbak Wiwit mau menambahkan pesannya untuk alumni yang lain bagaimana ini? Ya, saya dulu ya. Oke, boleh. Kalau saya sih sebenarnya gampang. Lepas ini kita status sosial. Ya. Karena kadang-kadang kita merasa gue kan udah begini, terus siapa? Nah itu kadang-kadang ada status sosial yang mereka merasa bahwa gue lebih tinggi atau gue lebih terhormat. Nah itu juga sebaiknya kita ketika dengan teman-teman ya udah kita sama-sama teman gitu. Tanggalkan status sosial. Karena apa, status sosial itu membuat jarak. Nanti akan dibuat eksklusif ya. Jadi dia orang pejabat nih ini jangan. Jadi kalau kayak ada rasa-rasa begitu pasti akan ada gap. Nah, jadi hendaknya status sosial jangan terlalu dijadikan sesuatu yang eksklusif ya.
anggaplah kita semua kembali sama. Jadi apapun status sosial, walaupun udah jadi pejabat, atau udah jadi anggota dewan, atau udah jadi anggota partai yang berkuasa, jadi sebaiknya ya udah kita ketika berkumpul ya sama-sama aja. Dan juga peduli dengan teman satu angkatan. Misalnya ada yang kesusahan atau ada yang seperti ya yang butuh bantuan sebatas mampu. Kadang-kadang kita nggak juga ada ya teman-teman yang memanfaatkan posisi teman tertentu dijadiin target untuk minjem duit, untuk bisnis yang nggak jelas. Nah itu sebenarnya kita hindari atau kita beri nasihat atau paling nggak kita kasih tahu teman-teman ya udah nggak usah ditanggepin, paling seperti itu. Karena memang kayak begitu bisa menjadi kerikil perbedaan maupun permusuhan. Itu sebenarnya memang pasti akan terjadi. Ya paling kita ya sebagai teman bilang aja, udah kalau lu nggak usah tanggepin, udah biarin aja, ya anggap aja ya lu bilang aja nggak ada duit lah, lu bilang aja gue lagi sibuk lah, gitu aja. Emang itu yang pasti di semua angkatan akan ada teman-teman yang seperti itu aja yang menurut saya biar kita secara kompak yang status sosial maupun yang lainnya kita bisa lebur. Untuk Mbak Wiwit mungkin mau menambahkan? Ya untuk saya sih kita sebagai alumni itu saling membaur dari alumni pertama sampai terakhir, saling silaturahminya terjalin. Nah itu diperhatikan juga kebutuhan, misalnya ada kebutuhan sekolah misalnya butuh apa, walaupun mereka juga dana bos ada, tapi kita paling nggak sharing, bantu sisihkanlah rezekinya untuk pendidikan sekolah, terus sama yang yatim piatu gitu kan. Itu yang kita terapkan selama ini, jadi ikhlas. Oke, baiklah. Jadi jangan lupa sahabat Sagaju ingin mempertahankan angkatan yang solid. Tadi sudah ada pesan yaitu buang status sosial, bukan buang, hindari ya. Jadi kemudian lebih peduli dan juga membaur dengan sesama angkatan yang lainnya. Tak terasa obrolan kita hari ini sampai di penghujung cerita angkatan 84 solid. Mungkin berpisah secara jarak dan waktu, namun rasa kekeluargaan, persahabatan akan terus terkenang indah di hati. Saya sama mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Waras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.